Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya di saat ini. Materi saya di saat ini tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh, serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu yang pertama tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein kolagen, serta berbagai macam mineral, termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang kedua, sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan, contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak, sedangkan sendi yang tidak bisa digerakkan meliputi sendi jaringan tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga, otot. Otot ada tiga jenis. Ada tiga jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Yang keempat, tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutupi sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang lebih kokoh, tetapi lebih kenyal dan lebih lentur. Tidak seperti tulang rangka, tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Yang kelima, ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh.
Yang kelima, tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator cuff di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu di lengan. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika kita hendak merenggangkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi, sehingga gerakan tubuh akan ikut berhenti. Beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan, mulai dari nyeri otot atau sendi, rasa kaku, hingga sulit untuk bergerak. Ada banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal. Di antaranya yang pertama adalah cedera. Misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan keseleo. Yang kedua, kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Yang ketiga, osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang keempat, gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, musitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Yang kelima, gangguan pada sendi lutut, meliputi cedera meniskus dan robekan pada ligamen lutut. Masalah pada otot, misalnya otot robek, introfi otot, cedera hamstring, dan sarkopenia atau berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang keenam, penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis, dan lupus. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Agar sistem muskuloskeletal bisa tetap berfungsi dengan baik, Anda perlu menjaga kesehatan sistem ini dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Caranya adalah sebagai berikut. Lakukan olahraga secara rutin, misalnya dengan berjalan santai, berenang, latihan beban, yoga, atau pilates. Yang kedua, perbaiki postur tubuh, yaitu dengan membiasakan diri untuk duduk dan berdiri tegak. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal untuk mengurangi tekanan berlebih pada tulang dan sendi. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama makanan yang mengandung kalsium, protein, dan vitamin D untuk menjaga tulang tetap kuat. Yang kelima, berhenti merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Shalom.